Engkau mengungkapkan isi hatimu pada kami, dan kami mengungkapkan isi hati kami kepadamu. Engkau ya Yesus di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Tuhan, Kau hadir di sini lewat Roh-Mu Tuhan. Kau meneguhkan bagi yang lemah. Kau memberi janji-Mu bagi yang ragu. Kau menyatakan hadir-Mu dan kebaikan-Mu bagi yang sedang suam. Bahkan dengan kuasa yang sama yang melahirbarukan kami, menguduskan kami, menuntun kami, memberi kami jalan dan arah kemana Engkau ingin kami tuju. Mari Tuhan, mari Roh Kudus tuntun kami di hari ini. Kami sambut anugerah-Mu, kami sambut hikmat-Mu, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan hati dan pikiran dan telinga seorang murid. Terima kasih ya Bapa. Mari Roh Kudus Kau ambil alih semua hati, fokus kami tidak terdistraksi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau yang tuntun, Kau yang tutup bungkus hamba-Mu, anak-Mu mengungkapkan pesan ajaran-Mu. Tapi Engkau ya Tuhan, biarlah Kau yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Light City. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa melayani bersama di sini untuk menyampaikan pesan ajaran firman Tuhan. Kenalkan, nama saya Mario, dan saya bersyukur bisa berkenalan dengan Pak Parda dari sejak tahun 2019 dan Bu Olga juga. Kami sempat bermitra dalam pelayanan bersama dan bersyukur untuk inisiatif yang sedang dicanangkan di tahun ini, Alpha, dan bagaimana Light City ada kerinduan yang besar agar jiwa dimenangkan, orang-orang dimuridkan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai pasal 6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian sampai pasal 6 ayat yang kedua. Tema dari hari ini adalah hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan. Kita akan baca bersama dari firman Tuhan. Bergantian saya akan baca ayat yang ke-11, lalu Bapak Ibu bergantian saya akan baca dari terjemahan baru yang kedua. Ini firman Tuhan, ayat 11, 2 Korintus pasal 5. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang, Allah mengenal kami dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Ayat 12. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Elohim menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, bila dirimu didamaikan dengan Elohim.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Pasal 6 ayat 2 bersama-sama. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ini firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di tanggal 4 Juli di Amerika muncul satu film yang sekarang sedang viral. Kalau Bapak Ibu lihat di bioskop sekarang, lagi muncul nomor 1 itu Mission Impossible. Mungkin ada yang udah nonton, mungkin ada yang belum. Tapi Bapak Ibu, di box office di Amerika yang sedang viral saat ini, nomor 2 di belakang dari Mission Impossible, ada satu film namanya Sound of Freedom. Dimainkan oleh Jim Caviezel yang memainkan peran Yesus di Passion of the Christ. Nah, menariknya, Sound of Freedom ini adalah film dengan budget yang sangat kecil, tapi tampil di box office dengan sangat mengagumkan, mengagetkan semuanya. Kenapa? Karena film ini ditolak oleh semua studio Hollywood selama 3 tahun semasa pandemi, dan baru diputarkan ketika ada yang bilang bahwa ini harus disampaikan, ada pesan khusus. Nah, menariknya di sini, film ini berkaitan tentang seorang polisi detektif yang keluar dari pekerjaannya karena dia menyadari sewaktu dia menangkap kriminal-kriminal pedofil, dia tidak pernah bisa membebaskan anak-anak yang diperbudak, dieksploitasi. Sampai satu kali ada satu kalimat ini. Tim Ballard yang adalah orang yang sungguh-sungguh ada, yang diperankan oleh Jim Caviezel, mendapat kalimat ini. God's children is not for sale. Anak-anak Tuhan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, sejak kalimat itu masuk ke dalam hatinya menjadi keyakinan, Tim Ballard yang diperankan oleh Jim tidak bisa diam, dia tinggalkan pekerjaannya, dan dia mengadakan misi di satu negara Amerika Latin untuk menyelamatkan puluhan anak. Dan itu yang dimainkan di film itu. Menarik Bapak Ibu, ada satu prinsip tentang belas kasihan. Dan camkan ini baik-baik. Kita akan memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan saat kita melihat apa yang Tuhan lihat. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan memperjuangkan apa yang Tuhan perjuangkan sampai kita melihat apa yang Tuhan lihat. Hati belas kasihan muncul saat kita melihat apa yang Tuhan lihat atas diri kita, dunia, dan kita meresponi apa yang Tuhan lihat. Konteks dan tujuan dari bagian firman yang kita baca Bapak Ibu dari 2 Korintus bicara tentang jemaat yang lupa kabar baik dan tidak lagi melihat apa yang Tuhan lihat. Dan menarik di sini. Ketika kita tidak lagi melihat apa yang Tuhan lihat, terjadilah kondisi di jemaat Korintus. Di situ terjadi konflik antara jemaat dengan pemimpin, konflik antara jemaat dengan jemaat, dan di saat itu murid-murid tidak menyaksikan Kristus, tapi menampilkan dunia. Bapak Ibu, saat kita melenceng dari apa yang Tuhan lihat, sama seperti Petrus waktu dia dipanggil oleh Yesus untuk berjalan di atas air, ketika Petrus bukan lagi melihat Yesus, tapi melihat ombak dan sekitarnya, apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Sama halnya di jemaat Korintus dan jemaat manapun saat ini. Jika kita bergeser pandangan dan tidak lagi melihat Kristus dan melihat apa yang dia lihat dan meresponinya, disitulah kita mulai terjatuh seperti di jemaat Korintus. Paulus menulis firman ini, pesan di surat 2 Korintus ini, ketika dia masa paling sangat sibuknya. Dia sedang merintis jemaat,
dia sedang memuridkan orang, dia sedang mementor para pemimpin, tapi dia stop itu semua demi menulis surat ini. Kenapa? Karena pesan dari bagian firman ini terlalu penting untuk dilewatkan. Kondisi situasi yang terjadi saat itu terlalu genting untuk dia lewatkan. Dan saat ini Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita waktu kita membaca firman ini, kenali isi hatinya. Agar kita melihat apa yang dia perjuangkan dan apa yang dia lihat. Hal yang pertama Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa siapa diri kita menentukan apakah kita melakukan apa yang Tuhan percayakan. Dan sewaktu kita menyadari siapa diri kita dan melakukan apa yang Tuhan percayakan, kita menggenapi hati Tuhan. Hati Tuhan Bapak Ibu untuk jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Tapi itu dimulai dari kita menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan. Mulai dari situ. Saya undang lagi Bapak Ibu kembali tetap membuka bagian firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu baca kembali ayat 11 sampai 15. Di situ dikatakan, Paulus bilang, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang Allah mengenal kami. Dan aku harap kamu juga mengenal kami menurut penilaian hati nuranimu. Di sini Bapak Ibu, Paulus sedang mengalami konflik terhadap jemaat yang dia layani, dia rintis. Karena jemaat di saat itu melihat Paulus ini adalah rasul gadungan. Karena dia tidak seperti pengajar-pengajar di saat itu. Ada fitnahan-fitnahan yang muncul dari jemaat ini terhadap Paulus. Apa respon Paulus? Apa dia marah? Dia nggak marah. Dia bilang seperti ini. Kami takut akan Tuhan, dan hati kami nyata dengan terang. Tuhan mengenal kami. Dan setelah itu dia bahkan bilang seperti ini. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Dan di ayat 13 dibilang, jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu, sebab kasih Kristus menguasai kami. Hal yang pertama, Bapak Ibu. Paulus menyadari dan mengundang kita untuk menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, mungkin ada 3 orang volunteer, boleh? 3 orang volunteer maju ke depan. Mungkin Pak Parda boleh memilih, Pak. 3 volunteer. Boleh ya? 3 orang. Thank you. Mungkin boleh naik ke panggung. Nah, Bapak Ibu, sewaktu seorang percaya kepada Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus, dia hidup di dalam Kristus. Dibilang kasih Kristus menguasainya, di ayat 17 dikatakan jadi ciptaan baru. Oke. Saya tadinya, nah sekarang mungkin teman-teman boleh pegangan bertiga, terus ada lingkaran. Nah, boleh pegang, ya seperti itu. Saya tadinya di luar Kristus. Sekarang saya masuk di dalam Kristus. Jadi kemanapun Kristus membawa saya, anggaplah ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Saya akan ikut gitu ya. Pertanyaan Bapak Ibu, mereka yang gerak atau saya yang gerak barusan? Saya yang gerak ya. Nah sekarang saya yang tidak gerak, teman-teman yang gerak. Sekarang coba gerak. Saya ikuti gerakannya. Ikuti ya. Nah, apa yang terjadi? Silahkan gerak sekarang. Berat ya? Atau malah Bapak Ibu, kalau kita sudah di dalam Kristus,
Siapa yang menentukan gerakan hidup kita? Kristus. Saya yang ikut Kristus, bukan Kristus yang ikut saya, gitu ya. Terputus. Tapi apa yang terjadi ketika Kristus mau bergerak, sayanya berdiri di tempat? Apa yang terjadi? Coba gerak lagi. Seperti di Mazmur dibilang, jangan seperti bagal yang harus diseret. Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan buat teman-teman dan jadi volunteer. Paulus bilang di sini, kasih Kristus menguasai kami. Dia digerakkan oleh kasih Kristus, dan itu menentukan semua geraknya. Dia menyadari siapa dirinya, sehingga dia melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dan dengan demikian menggenapi hatinya. Hati Tuhan apa? Kasih. Dan dikatakan di ayat 14, jika satu orang sudah mati untuk semua, mereka semua sudah mati. Maksudnya apa? Kristus mati dan dampaknya dari kuasa salibnya tersedia buat semua orang. Tapi hatinya adalah agar semua orang masuk ke dalam dia. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah semua orang ciptaan baru? Belum. Siapa yang bisa jadi ciptaan baru? Seorang yang sudah di dalam Kristus. Apa Kristus mati untuk semua orang? Betul. Tapi tidak semua ciptaan baru. Karena tidak semua di dalam Kristus. Dan hatinya adalah agar semua yang kepadanya dia telah perjuangkan dengan nyawanya masuk di dalam dia. Dan semua orang yang masuk di dalam dia mengikuti gerakannya punya tujuan yang baru. Makanya dikatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan bangkit untuk mereka. Bapak Ibu, saya senang di akhir-akhir ini ada 2 orang Indonesia ya yang muncul, tampil, dan membawa nama harum gitu untuk Indonesia. Mungkin tahu Putri Aryani, mungkin tahu juga Cakrakan gitu ya, kalau misalnya udah lihat YouTube-nya gitu. 50 juta view dan counting. Bapak Ibu, tapi saya yang punya pengalaman melayani bersama orang-orang yang difabel, yang memiliki keterbatasan, tahu meskipun Putri, dia dikenal oleh Simon Cowell, meskipun Putri sekarang dikenal oleh Pak Jokowi, tapi ada 2 orang yang memperjuangkan Putri dari sejak dia lahir. Siapa? Papa mamanya. Papa mamanya tidak malu anaknya buta, tapi memperjuangkan anaknya. Dan sekarang ada buahnya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu juga diperjuangkan? Oleh siapa? Oleh Kristus. Ketika kita tahu diri kita diperjuangkan, kita akan melihat buah perjuangan itu dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu perhatikan di sini. Ada orang-orang yang bagi mereka Kristus memperjuangkan dengan penyerahan nyawa. Yaitu orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar, di keluarga, di komunitas, di tempat kerja, di tempat studi, Bapak Ibu masing-masing. Dan ini hal yang kedua. Paulus dan mengundang kita semua untuk melihat apa yang Kristus lihat tentang orang lain. Bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang orang lain. Dan dengan demikian menggenapi hati Tuhan. Bapak Ibu lihat di sini, ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Paulus bilang seperti ini, aku nggak lagi melihat orang seperti dulu aku melihat orang. Apa sih yang orang biasanya cari dan lihat? Posisi, persepsi, privilege, power. Teman saya ya, Pak Daniel Prayogo, pendeta di Melbourne, yang merangkum ini. Ada 4 hal yang manusia cari.
dan manusia lihat. Posisi, persepsi, privilege, power. Orang kejar cari profesi, cari hak privilege, cari persepsi orang, dan cari power, kuasa, dan influence. Paulus bilang, penilaian saya dahulu seperti dunia, tapi tidak lagi demikian. Kenapa dia bilang? Karena dia bilang gini, ayat 17-18, siapa yang di dalam Kristus, ia jadi ciptaan baru, lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, siapa di sini yang pernah ke luar negeri? Ke luar negeri? Ya. Siapa yang mau ke luar negeri? Semuanya begitu ya. Untuk teman-teman yang pernah ke luar negeri dan yang nanti akan ke luar negeri. Apa tugas konsulat jenderal di suatu negara? Apa tugas konsulat jenderal? Konjen di setiap negara di dunia yang terhubung punya relasi diplomatis dengan Indonesia ada konjen begitu ya. Apa tugasnya sebuah konjen? Menolong warga yang ada di negara tersebut. Itu satu. Tadi Ibu Olga mewakili bangsanya. Ya. Saya punya frasa yang saya rasa tepat. Tugas sebuah konjen di negara manapun adalah menghadirkan Indonesia di negara tersebut. Tugas sebuah kedutaan adalah menghadirkan negaranya di negara tersebut. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu di negara lain, tapi begitu masuk ke kedutaan atau konjen Indonesia, itu sudah dalam kedaulatan Indonesia, Bapak Ibu. Polisi mungkin mengejar, tapi kalau sudah masuk ke konjen, dia tidak bisa masuk. Karena itu sudah masuk ke dalam kedaulatannya Indonesia. Bapak Ibu, apa sih fungsi kehadiran kita di bumi ini? Menghadirkan Kristus. Menghadirkan surga, Bapak Ibu. Fungsi Bapak Ibu di bumi ini ketika Bapak Ibu sudah di dalam Kristus adalah menghadirkan surga. Menghadirkan Kristus. Dan itu dimulai ketika kita mulai melihat orang sebagaimana Kristus melihat. Saya hadir di sini karena ada orang yang melihat saya seperti Kristus melihat. Di umur saya 17 tahun, saya tinggal di satu kos, merantau ke Australia. Saya ingin hidup bebas, saya ingin lepas dari keagamaan saya dibesarkan secara Katolik. Tapi saya ingin hidup bebas karena semua hidup bebas di saat itu. Orang sepantaran saya pesta, orang sepantaran saya judi, orang sepantaran saya juga hidup bersama dengan partnernya. Saya ingin hidup seperti itu. Tapi mama kos di mana saya tinggal, yang sekarang sudah ada bersama Tuhan beberapa minggu yang lalu, namanya Tante Sarah. Saya dapat telepon dari mama saya bercerita dia ada konflik dengan papa saya. Saya bingung, saya sedih, saya keluar ambil minum. Tante Sarah bilang, sewaktu di dapur melihat saya, dia katakan, "Mario, kamu ada masalah." Saya bilang, "Kok Tante tahu? Wajahmu kelihatan ada masalah. Duduk di sini, Tante akan dengar." Untuk pertama kalinya di hidup saya ceritakan semua keluh kesah saya kepada Tante Sarah. Semua latar belakang saya orang yang pendiam, tapi untuk pertama kalinya di meja itu, saya cerita semuanya selama 20 menit. Setelah 20 menit selesai, saya bingung kenapa saya ceritain semuanya ke orang yang baru saya kenal berapa minggu. Ternyata, Tante Sarah dan anaknya setiap malam mendoakan semua anak kos itu. Taruh tangannya di pintu, mendoakan saat kami tidur.
Dan hari itu, percakapan hari itu adalah jawaban doa. Tante Sarah tidak menginterupsi saya sewaktu saya cerita. Dia dengarkan, di akhir dia hanya ulurkan tangan dan dibilang, Mario, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Saya nggak ingat doanya apa karena pita suaranya robek dan baru dioperasi. Suaranya serak, suaranya pecah-pecah. Saya nggak tahu apa yang dia doakan. Yang saya tahu hanya dia berdoa dalam nama Yesus. Di saat itu hati saya yang kelihatannya seperti batu kalau misalnya bisa dilihat. Seperti meleleh kayak es krim. Saya menangis, mengeluarkan semua kepahitan saya terhadap orang tua, terhadap dunia, terhadap diri saya sendiri. Dan di hari itu saya sadar, ada kuasa dalam nama Yesus. Tapi saya mengalami kuasa itu karena ada orang yang melihat saya seperti Kristus melihat. Dia menghadirkan surga bagi saya. Umur 22-23 tahun. Saya hidup kembali kosan. Saya sekolah, sewaktu sambil sekolah semuanya kebanyakan saya nggak kenal. Di sebelah kanan saya ada satu orang namanya Bill. Dia seorang Yunani, Bapak Ibu. Dan sewaktu dia dimarahin sama dosen karena dia tidak fokus, dia ajak ngobrol saya, sambil ajak ngobrol, setelah dia selesai ajak ngobrol, dia bilang saya, Mario, yuk mampir ke rumah saya. Kita makan. Pertama kali Bapak Ibu, saya perantauan, saya diajak makan sama orang di rumahnya. Si diantar, naik mobil VW cukup besar. Saya duduk di sebelahnya, begitu sampai dekat rumah dia bilang, ayo tukeran, kamu naik. Dibilang, aku bisa nabrakin mobil kamu loh, nggak apa-apa. Dibilang. Benar, saya hampir nabrakin mobilnya Bapak Ibu. Terus dia pinjak rem, terus dia ganti lagi. Begitu saya datang ke rumah, ada 4 anak. Saya cerita ini menarik, kenapa? Karena istrinya namanya Olga juga, Bu. Jadi Bill dengan Olga menyambut saya dengan pelukan, cium cipika-cipiki, anaknya semua peluk saya. Dia bilang makanan sudah siap, makanan Yunani Bapak Ibu. Makanan keju yang dingin, feta cheese. Begitu saya makan, aduh ini apa ini gitu kan. Tapi karena udah dijamu, saya makan aja gitu kan. Tapi sebelum kita makan, saya udah cicip duduk bersama pegangan tangan. Pertama kali Bapak Ibu di meja. Pertama kali saya diundang, pertama kali saya makan di rumah di Australia waktu itu sebagai perantauan. Bilang tangan saya dipegang, anaknya pimpin doa. Saya masih ingat sampai sekarang, anaknya namanya JJ. JJ kamu pimpin doa, dia berdoa buat semua. Makan, lalu kita ngobrol. Setelah ngobrol, Bill cerita, dulu saya ini pemabuk, saya pukul istri di depan anak-anak saya. Saya hidup ancur-ancuran, saya punya usaha, saya habis uangnya. Hanya untuk alkohol dan semua hal lain. Satu kali saya sedang mandi, saya bilang hidup saya nggak seharusnya seperti ini Tuhan. Dia dibesarkan secara Kristen, tapi nggak mengalami Kristus. Tapi satu waktu di showernya dia capek secapek-capeknya berseru kepada Tuhan, Tuhan, ubah hidup saya nggak mau seperti ini. Di momen itu dia mengalami Kristus. Sekarang dia jadi misionaris di negara Yunani menyambut imigran refugee yang datang dari Afrika Utara. Saya hadir di sini karena ada orang-orang yang menghadirkan surga kepada saya. Dan hati Tuhan adalah ada orang-orang yang akan berkata, saya hadir di hadapan Tuhan karena ada orang di ruangan ini yang menghadirkan surga bagi saya. Bapak Ibu, surga bukan di sana nanti. Karena dikatakan di sini, siapapun yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Cicipan jendela surga ada di dalam ruangan ini. Bapak Ibu adalah konsulat jenderalnya surga. Bapak Ibu adalah kedutaannya Kristus. Menghadirkan Kristus. Dan itu dimulai ketika Bapak, Ibu, teman-teman, saudara mulai melihat seperti yang Kristus lihat. Tapi Pak, saya belum bisa melihat itu. Saya belum mengalami itu. Maka hal yang ketiga Bapak Ibu. Anda bisa
melihat apa yang Tuhan lihat tentang orang lain dan tentang diri Anda, saat Anda melihat apa yang Kristus telah lakukan bagi Anda. Dikatakan ayat 19, sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya minta ada satu orang, boleh? Satu orang volunteer, mungkin Pak Parda harus pilih lagi, Pak. Orang yang lain boleh. Ayo rival, kita semangati rival boleh ya? Oke, rival di sini dulu. Bapak Ibu, siapa yang bawa tas di sini? Bawa semua tasnya? Saya juga bawa. Boleh nggak kita kasih dulu ke rival semuanya? Tas kita ya, boleh ya semua? Boleh, saya ambil tas saya kasih ke rival. Rival, kamu harus bawa ini semua. Ya, kamu bawa ini semua, silahkan. Semua, kita kasih semua ke rival. Ya. Ya. Masih kurang. Ya. Nah, udah ya, taruh di atas saja. Oh iya, siap. Ya. Oh iya, betul. Oh, ya. Oke, rival. Naik ya. Ya, terima kasih rival. 1 jam lagi kamu terus di sini ya. Capek nggak rival? Lumayan ya. Kalau 5-10 menit lagi, kamu capek nggak? Nggak ya? Masih ya? Seharian boleh nggak? Bapak Ibu, capek nggak sih hidup membawa beban? Capek ya? Apalagi menyembunyikan beban itu. Lebih capek lagi nggak? Lebih capek lagi nggak? Udah ada beban, menyembunyikan, dan merasa nggak ada beban. Lebih capek lagi nggak? Sangat capek, Bapak Ibu. Silakan nih, rival, jalan gitu ya di sini. Gitu ya. Ngopi dengan bawa beban ini gitu kan. Sekolah, kerja dengan bawa beban. Aduh, akhirnya jatuh juga. Ya. Ya. Bapak Ibu, inilah gambaran. Nah, ya. Saya bantuin rival, kasihan dia. Tambah berat ya? Bapak Ibu, inilah gambaran, dibilang katanya orang-orang dengan pelanggaran, orang-orang dengan dosa, dengan beban yang tidak terlihat tapi sangat terasa. Apa yang Kristus lakukan? Ayo. Kasih satu persatu. Satu persatu. Kasih. Taruh di leher nggak apa-apa? Sampai besok. Sekarang rival, kamu pakai jas ini. Sekarang kamu yang pertama. Pakai dulu. Kristus bilang menanggung semua pelanggaran, dan di atas
atas kayu salib dia kita benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Untuk tasnya Bapak Ibu nanti bisa diambil setelah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ketika kita mengalami pertukaran ini, apa yang Kristus telah lakukan buat kita. Dan kita memaknainya secara pribadi, bukan untuk orang lain, bukan hanya secara tekstual pemikiran, tapi memaknainya secara pribadi, Bapak Ibu. Itu mengubah segalanya bagaimana kita melihat diri kita dan orang lain. Dan kita akan menggenapi hatinya Tuhan. Tahun 2009, 14 tahun yang lalu, saya jadi pemimpin komsel untuk 3 komsel. Saya memimpin pujian, memimpin gerakan antar denominasi. Tapi saya belum lahir baru. Saya belum mengalami Kristus. Saya tahu firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya pimpin kelompok baca firman Tuhan. Tapi saya belum mengalami apa yang barusan dialami. Pornografi, masturbasi, adiksi, segala hal yang lain saya sembunyikan. Tidak terlihat oleh semua orang. Sambil saya melayani, sambil saya memimpin. Capek nggak Bapak Ibu? Capek Bapak Ibu. Satu kali 2009 Desember, saya di sebelah ranjang saya akhirnya bilang, Tuhan, saya nggak bisa ubah hati saya sendiri. Saya berseru padamu kalau engkau real, nyatakan itu. Apa yang terjadi? Saya nggak baca bagian firman Tuhan ini sering, Bapak Ibu. Tapi muncul kalimat seperti ini. For he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become righteousness of God. Itu bahasa Inggris dari 2 Korintus 5 ayat 21. Karena kamu yang berdosa, dosamu sudah dipindahkan pada Kristus. Dan Yesus saat itu menjadi real. Di momen itu, saya tanya ke Tuhan, Tuhan, bagaimana saya tahu bahwa ini untuk saya? Dan ada kalimat berikutnya muncul di hati saya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, imanmu sia-sia. Teman-teman, saudara, 1 tahun itu saya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Di tengah semua saya sambil melayani, di tengah semua saya sedang adiksi di kehidupan pribadi yang tidak dilihat oleh orang lain, dan tidak saya ceritakan kepada siapapun, ada suara yang merongrong tiap malam yang membuat saya nggak bisa tidur. Suara hujatan-hujatan. Saya tahu itu sebetulnya serangan dan rundungan kuasa gelap. Tapi saya nggak bisa lepas. Tapi di momen saya mengalami itu, di malam itu, Desember 2009, saya lepas dari semua suara itu, saya bisa tidur nyenyak. Dan besoknya, ketika saya mau coba lihat semua rasa takut, semua rasa khawatir, semua keinginan adiksi saya mau cari, saya nggak bisa temukan. Saya jadi ciptaan baru. Sejak saat itu, saya nggak bisa lagi melihat diri saya dan orang lain dengan cara yang sama. Saya cerita Injil kabar baik yang saya alami kepada semua yang mau dengar. Bapak Ibu, seringkali ada orang membagikan kategori orang seperti ini. Ada orang yang di luar Tuhan, ada orang yang sudah di dalam Tuhan tapi hidupnya suam, lemah, dan masih kedagingan. Dan ada orang yang di dalam Tuhan tapi sungguh-sungguh. Tapi saya semakin yakin Bapak Ibu, melihat firman Tuhan. Hanya ada 2 orang. Yang di luar Tuhan atau di dalam Tuhan. Ciptaan lama atau ciptaan baru. Gak ada tengah-tengah.
Bapak Ibu, saya yakin gereja komunitas Light City ini sudah mencanangkan Alpha bukan sembarangan, ada tujuan. Saya bersyukur untuk visi dan misi yang rindu untuk digenapi di dalam kehidupan komunitas ini dan lewat komunitas ini. Jadi terang bagi daerah ini dan keluarga komunitas setiap orang yang bersentuhan dengan kita. Tapi itu dimulai dengan kita semua menangkap apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Dikatakan di sini, jangan sia-siakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Karena ini waktu perkenanan hari keselamatan. Waktu ini, hari ini. Bapak Ibu ada katakan, besok itu harinya setan, Bapak Ibu. Karena setan selalu membisikkan besok. Tapi hari ini harinya Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tujuan lain yang akan bermakna selain tujuannya Tuhan. Tidak ada misi yang lain selain misinya Tuhan yang akan bermakna dan berdampak di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bekerja, studi, dan apapun. Tapi ketika Bapak Ibu tersambung dalam maksud dan hatinya Tuhan, menangkap belas kasihan Tuhan buat diri kita dan dunia ini, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang teman-teman lakukan, akan menghadirkan surga di dunia ini. Bapak Ibu, saya mengundang saat ini, kita semua ambil waktu sejenak. 1 menit aja sebelum saya berdoa. Mari kita bilang, mari Roh Kudus, tunjukkan dalam hidup saya apa yang Kau mau nyatakan saat ini. Roh Kudus, mari kami akan berdiam di 1 menit ke depan ini. Tuntun kami Tuhan. Apa yang Kau hendak ungkapkan saat kami telah mendengar firman-Mu. Kami akan berdiam mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Terima kasih Roh Kudus, apa yang Kau ingatkan, biarlah itu tergenapi dalam hidup kami. Saat ini saya mengundang, jika ada teman-teman, Bapak Ibu, setelah mendengar bagian firman ini, merasa bahwa saya belum mengalami apa artinya ciptaan baru. Terlepas dari semua aktivitas, pengalaman, pelayanan, dan semua hal. Tapi realitanya belum terjadi. Ambil waktu saat ini. Berseru pada Tuhan, Tuhan nyatakan Engkau jadi real dan Engkau jadi segalanya dalam hidupku. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara, mengingat orang-orang yang ada di sekitar, 1 atau 2 nama.
satu atau dua nama yang Tuhan ingatkan saat ini untuk kita doakan. Serukan nama mereka di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diingatkan siapa diri kami. Kami dikasihi, dikuasai oleh kasih-Mu di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami ingat apa yang Kau telah lakukan bagi dunia ini. Dan Kau melihat mereka dengan cara yang berbeda. Kau mengundang kami untuk melihat seperti Engkau melihat. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengambil tempat kami, menukarkan nyawa-Mu Tuhan, memberi kami kebenaran-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Ini kami hadirkan surga lewat hidup ini ya Tuhan. Hadirkan pribadi-Mu ya Yesus lewat hidup ini. Kami sambut misi ini, hati ini tergenapi di dalam nama Yesus. Amin. Mungkin sebelum mulai, jika boleh tasnya boleh diambil nanti. Terima kasih. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kita beri tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kita hari ini. Diingatkan bagaimana kita harus memiliki cara pandang seperti Yesus memandang. Dan melakukan seperti apa yang Yesus telah lakukan. Itu kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan keselamatan, saudara. Kalau hari ini saudara ada di ruangan ini, dan saudara adalah pengikut Kristus, saudara ada di dalam Kristus, saudara mengalami segala yang tersedia di dalam Kristus. Saudara menikmati berkat-berkat di dalam Kristus, amin. Tapi ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus sama sekali. Itulah sebabnya kita perlu memiliki hati yang berbelas kasihan. Bahwa Tuhan betapa banyak orang yang butuh Engkau. Betapa banyak orang yang membutuhkan anugerah itu. Lihatlah, banyak orang di sekitar kita yang memikul beban seperti ilustrasi tadi, saudara. Mungkin kelihatan orang itu baik-baik saja. Ya, mereka kelihatan happy. Tapi hidup mereka sedang ada beban. Beban dosa. Beban yang menindih jiwa mereka. Ada banyak orang yang batinnya terluka, saudara. Kemarin saya berdoa untuk seseorang lewat telepon. Udah putus asa dengan hidupnya. Keluarganya gak peduli sama dia. Sementara dia mau dioperasi. Gak ada yang mau tanda tangan dari keluarga, saudara. Dia merasa seperti udah gak ada artinya. Lebih baik saya mati, lebih baik saya gak perlu sembuh, dia bilang. Lebih baik saya mati aja dengan penyakit ini. Saudara bayangkan, ada orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Kita lihat mungkin baik-baik saja mereka. Itulah sebabnya Injil Kristus perlu diberitakan. Boleh kita nyanyi satu pujian. Berikan ku hati